Seorang pencuri ulung sengaja melepas helmnya di depan kamera, lalu pergi sendiri menemui direktur museum untuk menyerahkan pengumuman tentang rencana pencuriannya. Targetnya adalah mutiara hitam senilai miliaran dolar. Ia tahu bahwa direktur yang panik akan mengganti kode keamanan, dan dari luar ia bisa dengan tenang melihat seluruh kombinasi tersebut. Direktur pun panik dan langsung mengaktifkan semua sistem anti pencurian, serta memerintahkan pasukan khusus untuk berjaga selama 24 jam. Di sisi lain, pencuri itu sengaja membocorkan rencananya kepada media. Orang-orang dari seluruh Paris datang untuk menonton tontonan itu. Ketika hitungan mundur berakhir, tidak terjadi apa-apa. Saat sang direktur baru saja menarik napas lega, tiba-tiba alarm berbunyi dengan keras. Semua orang mengira ada orang dalam yang terlibat. Polisi segera memeriksa wajah-wajah anggota pasukan khusus, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sementara itu, pencuri tersebut telah memasukkan kode baru dan diam-diam keluar dari gedung. Begitu merasakan ada yang tidak beres, direktur memerintahkan agar semua pintu keluar ditutup. Pencuri itu dengan cepat mengganti pakaian taktisnya dengan pakaian biasa. Namun, saat hendak keluar, pasukan khusus berhasil menangkapnya. Di depan kerumunan orang, ia dimasukkan ke dalam mobil polisi. Tetapi begitu pintu mobil ditutup, ia tersenyum. Mobil polisi itu ternyata palsu. Yang mengemudikannya adalah orang-orangnya sendiri. Di tengah suara sirene, ia dengan mudah menghilang dari tempat itu. Dan saat itulah, rencana sebenarnya baru saja dimulai. Ia turun di sebuah gang, lalu naik ke atap bangunan, dan dengan sengaja menampakkan dirinya di depan penembak jitu polisi. Seluruh pasukan polisi berlari mengejarnya. Ia terus berlari di atas atap hingga sampai pada celah selebar 10 meter. Ia melompat, tetapi sengaja jatuh agar perhatian semua orang tertuju padanya. Ketika polisi sampai di tempat itu, yang tersisa hanyalah topinya yang menjadi tanda pengenal. Berdasarkan informasi seorang saksi, seorang inspektur pergi ke rumah sakit, tempat mayat pencuri itu disimpan di kamar jenazah. Bahkan setelah menyentuh tubuh yang dingin itu, inspektur masih tidak percaya bahwa cerita sebesar ini bisa berakhir seperti itu. Berita pun menyebar bahwa pencuri itu telah mati. Upacara pemakamannya pun ditentukan. Tepat sebelum dimakamkan, inspektur bersikeras membuka peti mati. Di tengah tangisan keluarga dan kemarahan orang-orang, tutup peti akhirnya dibuka. Di dalamnya terbaring tubuh yang benar-benar tak bernyawa. Dengan rasa malu, inspektur pun pergi dari sana. Namun, begitu bunga terakhir jatuh ke atas makam, mata pencuri itu terbuka. Dengan alatnya, ia membuka panel tersembunyi di bagian bawah peti mati dan masuk ke terowongan yang sudah disiapkan sebelumnya. Sebenarnya, ia sudah merencanakan semuanya 2 minggu sebelumnya. Tempat ia jatuh sudah dipilih lebih dulu. Dengan bantuan kanopi jendela dan pakaian airbag tersembunyi, ia bisa mendarat tanpa terluka. Kemudian, rekan-rekannya membawanya ke kamar jenazah, di mana dengan bantuan semprotan pendingin, ia berhasil membuat sertifikat kematian palsu. Sekarang, seluruh dunia percaya bahwa ia telah mati.